Nama saya Farah Habibah, saya ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok 7 mengenai analisis pasar. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri, Farah Habibah, Kirana Galufairuzifa, Orchidea Ramadina, Pipit Murniardi, dan Rizky Aulia Putri. Jadi, apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan mencakup lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Semakin banyaknya bermunculan rumah sakit yang menawarkan berbagai keunggulan, baik dari segi teknologi, harga maupun pelayanan, maka rumah sakit akan menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Pentingnya melakukan analisis pasar. Jadi, analisis pasar ini dipicu oleh sejumlah faktor. Yang pertama, gambaran struktur produk pasar, yaitu mengidentifikasi kumpulan produk-produk yang dapat disajikan untuk memuaskan kebutuhan mendasar, kemudian menganalisis tingkat kemampuan saling mengganti atau substitusi produk-produk tersebut. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan kelompok pesaing yang dianggap paling relevan yang dapat ditetapkan seperti antar merek atau sesama pemasar yang memenuhi kebutuhan pasar yang sama. Yang ketiga, analisis permintaan industri, yaitu mempelajari siapa, mengapa, dan bagaimana para konsumen atau pelanggan membeli jenis produk yang dipasarkan. Yang keempat, analisis permintaan terhadap merek, yaitu pemahaman bagaimana para pembeli membuat pilihan antara merek atau penjual pada pasar yang relevan. Yang kelima, identifikasi, yaitu didasarkan pada penelitian perusahaan terhadap peluang-peluang pasar dan potensial pasar. Selanjutnya, tujuan dan keuntungan melakukan analisis pasar. Ada beberapa tujuan utama dalam melakukan analisis pasar, di antaranya untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menentukan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Berikut ini adalah tujuan analisis pasar secara lebih rinci. Yang pertama, agar lebih mengenal lingkungan pasar. Yang kedua, lebih mengenal tipe-tipe pasar. Yang ketiga, mengetahui karakteristik pasar secara lebih jelas. Yang keempat, siap menghadapi para pesaing. Yang kelima, dapat melaksanakan kebijakan dalam pemasaran. Yang keenam, mampu membuat program dalam bidang pemasaran. Dan yang terakhir, dapat lebih mengenal ciri-ciri pasar. Lalu berikutnya adalah langkah mudah untuk menentukan analisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar relevan atau relevan market. Langkah atau tahapan pertama yang harus dilakukan dalam analisis pasar yaitu menentukan pasar yang relevan. Pasar relevan merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total atau total produk market yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Penentuan pasar relevan meliputi dua langkah pokok. Yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan dan mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Dan yang kedua, manajemen menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Langkah yang kedua dalam analisis pasar yaitu menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk atau produk kelas level. Di dalam langkah yang kedua ini, manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Dengan kata lain, manajemen harus berupaya mendiagnosis siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar relevan dan mengapa mereka membeli atau tidak membeli sebuah produk. Lalu yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan.
Dalam melakukan langkah-langkah analisis pasar, permintaan selektif adalah permintaan terhadap suatu merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Dalam menganalisis permintaan selektif, manajemen lebih berfokus pada pemahaman atas pilihan merek atau pemasok di dalam pasar relevan. Untuk memeriksa perbedaan-perbedaan kebiasaan-kebiasaan para pembeli dan pola pembeliannya, maka pihak manajemen pemasaran harus menerapkan strategi segmentasi pasar. Di antaranya adalah melakukan identifikasi tipe proses keputusan dan identifikasi atribut determinan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Dalam langkah ini, pihak manajemen harus memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Ada beberapa ketentuan untuk menetapkan segmentasi pasar yang baik, seperti segmentasi pasar yang mudah dijangkau, sehingga proses pemasaran bisa lebih efektif. Segmentasi pasar harus mudah diukur dan sesuai dengan kelayakan pemasar. Sesuai dengan kelayakan pemasar maksudnya bisa mengukur segmentasi pasar sesuai dengan kemampuan pemasaran produk. Jika segmen yang pilih memiliki banyak kendala, maka proses pemasaran tidak akan berjalan dengan lancar. Lalu, yang kelima adalah menilai persaingan. Pihak manajemen harus menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari pesaingnya. Salah satu cara yang cukup efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Lalu yang keenam adalah mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Langkah terakhir yang harus Anda lakukan dalam analisis pasar yaitu mengidentifikasi pasar sasaran. Tujuan akhir dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang pelayanan yang puas dan loyal. Lalu selanjutnya adalah segmentasi pasar. Pengertian dari segmentasi pasar itu sendiri adalah suatu proses menempatkan konsumen ke dalam subkelompok yang memiliki respon yang sama terhadap suatu program pemasaran. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses di mana pasar dibagi menjadi serangkaian kelompok konsumen yang jelas dengan karakteristik dan kebutuhan yang sejenis, yang mengarahkan mereka merespon dalam satu jalur yang sama untuk program pemasaran dan penawaran produk tertentu. Selanjutnya adalah pola segmentasi pasar. Untuk mengidentifikasi preferensi segmen, ada 3 pola segmentasi pasar yang dapat digunakan. Yang pertama adalah preferensi homogen, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah preferensi yang menyebar, merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang ketiga adalah preferensi yang mengelompok, menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Selanjutnya adalah proses dan prosedur segmentasi pasar. Yang pertama adalah survey stage, yaitu tahap melakukan eksplorasi. Yang kedua adalah analisis stage, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh. Yang ketiga adalah profiling stage. Selanjutnya adalah variabel segmentasi, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmentasi geografi, itu membagi pasar menjadi unit-unit geografi yang berbeda, seperti negara, provinsi, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah segmentasi demografi, yang ketiga adalah segmentasi psikografi, yang membagi kelompok menjadi status sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. Lalu yang terakhir adalah segmentasi tingkah laku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Perkenalkan, nama saya Pipit Muniardi. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Pertama, ada syarat segmentasi yang efektif, measurable atau terukur. Measurable berarti segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Yang kedua, ada substansial atau banyak. Substansial berarti segmen tersebut harus besar, profitable untuk dilayani. Yang ketiga, accessible atau dapat diakses.
Accessible berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat, ada differentiable atau dapat dibedakan. Differentiable berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, ada actionable atau dapat dilayani. Actionable berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada potensi pasar. Fakta bahwa potensi pasar adalah penduduk dewasa muda yang umumnya menjadi pembuat keputusan atau decision maker dalam keluarganya. Manajemen rumah sakit sebaiknya membuat program pemasaran yang sesuai untuk kelompok usia ini agar dapat meningkatkan pemanfaatan rumah sakit Islam kelak. Faktor umur juga sangat berhubungan dengan kepuasan, di mana kelompok usia muda lebih kritis dan tidak mudah dipuaskan dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Selanjutnya ada strategi dalam pemasaran. Pada dasarnya, strategi pemasaran memberikan arah untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi pelayanan macam apa yang dapat diberikan, dan berusaha untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam kaitannya dengan variabel-variabel seperti segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, penempatan posisi, serta elemen bauran pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu wujud dari rencana yang terarah di bidang pemasaran. Guna memperoleh hasil yang optimal, strategi pemasaran terdiri dari faktor-faktor yang saling berhubungan yaitu satu sama lain. Selanjutnya ada pasar sasaran atau target market. Pasar sasaran merupakan alat untuk mencapai sasaran yang akan ditetapkan. Yang kedua ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran merupakan alat untuk atau sarana untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga ada market budget, merupakan strategi penerapan dana untuk kegiatan pemasaran yang sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemasaran. Yang keempat ada marketing segmentation. Pihak pengelola terlebih dahulu menetapkan arah sasaran yang akan ditetapkan, apakah sasaran tersebut ditunjukkan kepada seluruh lapisan masyarakat atau hanya menetapkan segmen pasar tertentu saja. Yang kelima ada timing. Pengelola harus menjaga ketepatan waktu, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Di next selanjutnya ada kriteria memilih target pasar. Yang pertama ada responsif. Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang dikembangkan. Langkah ini harus dimulai dengan studi segmentasi yang jelas, karena tanpa pasar sasaran yang jelas produsen penanggung risiko yang terlalu besar. Yang kedua ada potensi penjualan. Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar sasaran, semakin besar nilainya. Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi, tapi juga daya beli dan keinginan pasar untuk memiliki produk tersebut. Yang ketiga ada pertumbuhan yang memadai. Pasar tidak dapat dengan segera beraksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan. Yang keempat itu ada jangkauan media. Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya tersebut. Penetapan posisi pasar atau positioning. Penetapan posisi adalah tindakan merancang tawaran dan citra organisasi sehingga menempati suatu posisi yang terbedakan di antara pesaing di dalam benak pelanggan sasarannya. Tujuan penetapan posisi adalah untuk membedakan persepsi organisasi berikut produk dan jasanya dari pesaing. Faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Salah satu faktor yang mempengaruhi analisis pasar adalah tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Hal ini ditandai dengan sering tidaknya membeli barang dan bergantung pada tingkat konsumsi barang tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dalam pembelian barang adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor umur, faktor pendidikan, faktor selera, faktor agama, faktor budaya, dan faktor musim.
Permasalahan dalam ruang lingkup analisis pasar. Ini ada 6. Yang pertama, barang dan jasa yang dipasarkan. Yang kedua, letak pasar, sifat, dan karakteristik pasar. Yang ketiga, ada organisasi pembelian. Yang keempat, ada kegiatan pembelian. Kelima, perkembangan pembelian. Dan yang terakhir, ada saingan perusahaan. Keuntungan atau kelebihan analisis pasar. Setelah melakukan suatu analisis pasar dalam rangka menggiatkan penjualan barang-barangnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Ini ada 6 poin. Yang pertama, ada perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Yang kedua, ada perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, ada perusahaan dapat meningkatkan produksinya. Keempat, ada barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadi terkenal. Yang kelima, ada hasil produksi perusahaan akan digemari konsumen. Dan yang terakhir, ada perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.